Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Nah, kali ini nih kita mau dalami bab 11 dari buku Thank You for Arguing. Judulnya lumayan keren, Menguasai Medan, topik favorit Aristoteles. Intinya sih soal seni persuasi. Gimana biar lebih jitu gitu. Betul. Persuasi yang cerdas ya. Iya, jadi misi kita sekarang ini, gimana sih caranya kita bisa paham betul sudut pandang audiens, terus ya pakai pemahaman itu, biar argumen kita lebih kena. Kita bakal bahas konsep kayak argumen yang menguntungkan, terus ada juga titik temu atau commonplace. Siap ya? Mari kita gali. Siap. Dan ini penting loh, intinya tuh bukan maksa orang ikut mau kita. Justru sebaliknya, kita mulai dari apa yang udah ada di kepala mereka. Ya keyakinan mereka, nilai-nilai, apa sih yang mereka anggap penting atau untung buat mereka. Ini nih dasar dari retorika deliberatif, seni buat ngambil keputusan bareng-bareng apalagi kalau menyangkut masa depan kan. Oke. Poin pertama dulu nih, soal yang menguntungkan tadi. Jadi argumen kita tuh fokusnya harus ke apa yang baik buat audiens, gitu ya? Bukan buat kita doang. Di buku kan ada contoh agak kocak ya, soal dokter yang malah sibuk mikirin kencannya pas lagi periksa pasien. Haha, iya itu. Nah, itu kan contoh jelas banget apa yang jangan dilakuin. Argumennya mesti terasa ada untungnya buat si pendengar. Betul sekali. Dan ini perlu digarisbawahi ya, ini bukan sekedar taktik atau trik murahan gitu. Ini lebih dalam, soal bangun hubungan, bangun kepercayaan. Kalau audiens ngerasa kita ngerti, kita peduli sama kebutuhan mereka, nah mereka pasti lebih terbuka. Aristoteles kan kendengin banget ini, khususnya buat argumen deliberatif yang soal pilihan masa depan itu. Jadi intinya empati ya. Coba taruh diri kita di posisi mereka. Ini nyambung nih ke ide berikutnya. Soal titik temu atau commonplace. Ini tuh semacam keyakinan bareng, nilai-nilai, atau bahkan klise lah yang dianut sama audiens kita. Kayak misalnya pepatah, siapa cepat dia dapat, kita kan langsung ngeh ya maksudnya, nggak perlu dijelasin panjang lebar. Kayak shortcut gitu ya. Persis, kayak jalan pintas pemahaman. Titik temu ini bisa dibilang fondasinya opini audiens Anda. Cara nemuinnya, ya dengerin aja. Dengerin kata-kata yang diulang-ulang, penulis nyebutnya babbling tuh, atau perhatiin label-label umum yang sering dipakai. Dalam politik misalnya, ada pajak kematian, ada pajak warisan. Beda kan rasanya? Oh iya, beda framing ya. Betul, atau layanan kesehatan terjangkau. Nah, ini titik awal yang bagus buat mulai argumen. Ingat, titik awal, bukan tujuan akhir. Berarti kita kudu jadi pendengar yang super jeli ya, nangkepin pola-pola atau kata kunci yang sering muncul dari mereka. Tepat, kejelian itu penting banget. Dan begitu kita udah nemu nih, titik temunya. Itu dia. Langkah selanjutnya gimana? Kuncinya, ya mulai argumen dari situ, dari titik temu mereka itu. Baru deh kita sambungin ke pilihan atau ide yang mau kita sampaikan. Contohnya, kalau lagi ngobrol politik nih, terus lawan bicara kita kayaknya khawatir banget soal pajak. Itu titik temunya kan? Iya, bisa jadi. Nah, argumen kita ya mulai dari rasa khawatir itu. Jangan malah langsung nyerang partai pilihannya. Justru kita kaitkan solusi atau ide kita dengan nilai atau kekhawatiran mereka soal pajak tadi. Gitu kan? Ulang, atau istilah kerennya mereframe issue. Caranya, ya pakai kata-kata dari titik temu audiens itu. Misalnya, ada perdebatan soal kebijakan X. Mungkin sebagian orang nggak suka kalau dibilang campur tangan pemerintah. Oke, terus? Nah, kita bisa bingkai ulang. Jadi misalnya, ini demi melindungi masa depan anak-anak kita. Fokusnya jadi geser kan? Oh iya. Jadi lebih kena ke nilai yang mungkin mereka pegang juga ya? Tepat. Kita geser ke area yang lebih aman, lebih menguntungkan buat argumen kita, tapi pakai bahasa dan nilai yang nyambung sama audiens. Wah, menarik ya. Kayak main judo kata-kata gitu ya. Manfaatin kekuatan lawan bicara ya. Ada satu lagi nih yang ditekankan penulis di bab ini. Soal tense atau bentuk waktu. Iya, penting itu. Katanya, titik temu yang seringnya soal nilai-nilai itu biasanya diungkapkan pakai present tense, masa kini. Tapi kalau kita mau dorong orang buat ambil keputusan, argumennya perlu diarahkan ke future tense, masa depan. Iya, contohnya bagus tuh di buku. Yang soal anak kecil ngabisin pasta gigi itu loh. Oh iya, yang ayahnya nanya siapa pelakunya ya? Betul. Si ayah fokusnya ke masa lalu kan, nyari siapa yang salah. Tapi si anak jawabnya cerdik. Dia bilang, intinya bukan itu, Pak.
Intinya, gimana caranya biar ini nggak kejadian lagi? Nah, itu fokus ke masa depan, ke solusi. Benar juga. Jadi argumen yang produktif itu ngajak mikir ke depan ya. Cari solusi bareng, bukan malah ungkit-ungkit kesalahan masa lalu atau ngejudge kondisi sekarang. Tepat sekali, mengarahkan ke pilihan dan tindakan ke depan. Oke deh. Kalau gitu, mari kita coba rangkum ya. Inti dari bab 11 ini, pada dasarnya, persuasi yang efektif itu mulainya dari kita paham dan hargai dulu posisi audiens. Terus, kita gunakan apa yang mereka anggap untung, dan titik temu mereka itu sebagai landasan argumen kita. Baru deh, arahkan ke masa depan. Betul, dan implikasinya buat Anda yang denger ini, paham konsep ini tuh nggak cuma bantu Anda nyusun argumen yang lebih kuat loh, tapi juga bikin Anda jadi lebih kritis, lebih awas sama upaya persuasi orang lain ke Anda. Anda jadi bisa mulai ngebaca, oh ini argumennya lagi dibingkai begini nih, buat nyentuh titik temu saya yang ini. Nah, itu dia. Ini mungkin jadi pertanyaan menarik buat Anda renungkan sendiri di rumah. Pernah nggak sih Anda coba identifikasi apa aja sih titik temu Anda sendiri? Nilai-nilai atau keyakinan dasar yang mungkin selama ini ya Anda terima aja gitu nggak pernah dipertanyakan lagi. Kira-kira nih, kalau Anda sadar soal itu, bakal ngubah cara Anda mandang argumen atau informasi di sekitar Anda nggak ya? Coba direnungkan.